Halo netizen, kali ini kita ada BMW X5 generasi pertama tahun 2003. Nah, selain menjadi X5 generasi pertama, ini merupakan BMW SUV pertama. Walaupun BMW sih nggak mau ngomongnya SUV ya, dia bilangnya SAV, Sport Activity Vehicle. Ya istilahnya itu cuma bahasa marketing aja sih, bahkan orang BMW ini juga ngaku kok. Dan mobil ini juga yang tipenya tuh 3 liter executive package, dan mobil ini lagi dijual di EAV Auto Sales Showroom Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya. Dilepas di 149 juta rupiah nego. Oke, sekarang kita masuk dulu ya seperti biasa. Untuk kunci ini seperti ini udah diganti ke kunci yang lebih modern ya. Aslinya dia kunci colok biasa, cuma ini ala-ala kuncinya BMW 2010 ke atas yang modelnya tuh flip key. Ada tombol unlock, lock, dan logo buat ini ya, buat buka bagasi. Oke, kita masuk aja. Dan kalau yang 3000 cc ini dia handle-nya warna hitam plastik gini ya. Karena ini yang X5 dengan mesin terkecil. Nah, untuk interior di sini dia warnanya two tone ya. Atasnya itu dia warna beige dan di bagian bawah itu dia kulit. Serta untuk pengaturannya dia masih manual. Di sini ada buat height adjuster, recline, sliding, dan buat ngetilt bagian depannya. Oke. Yuk langsung kita masuk aja. Dan kita nyalain ya. Kita dengerin nih suara mesin straight six ala BMW ini. Oke, masih mulus banget ya, dan hitungannya juga low kilometer loh. Nanti kita lihat pas lagi bahas head unit ya. Oke, head unit, instrument cluster. Oke, sekarang kita lihat ke setir dulu seperti biasa. Nah, untuk setir ini masih era-eranya BMW yang setirnya tuh simple tapi sporty ya. Dia juga dilapis kulit, dan pengaturannya dia bisa tilt serta teleskopik dong pastinya. Dia juga setirnya ini mirip-mirip kayak setirnya E46, ada beberapa model. Terus ada E39 juga yang setirnya tuh bentuknya seperti ini. Dia juga pengaturannya lengkapnya, ada buat steering switch, terus ada buat ganti track gitu-gitu segala macam, voice command, dan ada buat cruise control. Jadi tahun segini ya, 2003 itu udah ada cruise control, spesial banget. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu sen, ada tombol buat onboard komputernya juga, dan tuas wiper yang sudah ada intermittent timernya. Untuk gauge clusternya juga dia simple khas BMW era ini yang masih full analog ya. Di paling kiri itu ada temperatur, bukan temperatur, apa namanya, fuel gauge. Terus ada speedometer, tachometer, dan temperatur gauge. Di bagian bawah nih dia nih, odometernya baru 105.000 km aja. Ada trip meter di tengah, terus ada temperatur udara luar, dan ada gear indicatornya. Terus di bagian bawahnya ini juga ada MID-nya ya, sekarang lagi kosong. Jam, konsumsi BBM rata-rata 1, rata-rata 2, sisa jarak tempuh, speed limit, distance itu, terus ada arrival, ada kecepatan rata-rata, kalender, timer 1, timer 2, stopwatch, dan balik ke kosong. Ya, jadi lumayan informatif ya. Di bagian sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang khasnya X5 juga. Dia tuh bertumpuk lah, ada yang buat muka, ada yang buat apa ya, badan atau ketek mungkin. Terus ada buat flap buka tutupnya. Switch lampu di bagian sini belum auto ya, tapi ada switch lampu. Terus ada buat brightness panel instrumen, headlamp leveling, fog lamp depan, fog lamp belakang. Di bagian bawahnya ini pedal gasnya udah model organ, dan di sebelah kiri ada footrest yang nyaman untuk disenderin ya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap. Untuk door trim ini soft touch atas bawah. Ini armrestnya juga empuk. Grab handle buat nutup pintu juga mantap gitu ya, rasanya solid, dan ada list warna silver sama kayak di handle bukaan pintu. Dan di bagian belakang handle pintu ini juga ada kayak panel plastik tapi warnanya tuh hitam metalik gitu, jadi ada glitter efeknya, ini mewah sekali. Di bagian bawahnya ada switch spion tapi belum retractable electric, all auto power window, dan ada window lock sekaligus dia berfungsi sebagai child lock ya. Di bagian bawah ada dua door pocket, sama ada satu speaker di sini, dan ada tweeter di atas.
Lanjut ke atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada card holder dan ada cermin sama ada lampunya. Terus ada grab handle di kanan. Seatbelt ini juga bisa di adjust ketinggiannya. Kalah ya sama BMW zaman sekarang, kalah sama X5 yang lama ini. Terus di bagian tengah sini ada spion tengah, dia manual dimming. Caranya tuh tinggal diputar aja. Di bagian tengah ada satu lampu interior tengah, terus ada lampu baca kanan kiri. Ada switch untuk membuka sunroofnya juga, dia sudah one touch auto open dan auto close. Tapi emang belum panoramik kayak X5 yang sekarang ya. Plafonnya juga ini bisa ditutup, bisa dibuka, dan plafonnya juga masih bersih banget loh ini. Di bagian belakang sini juga ada tempat naruh kacamata. Dan lanjut ke bawah, ini head unitnya udah diganti ya, jadi Android yang lebih modern. Emang sih udah banyak ya mobil-mobil Eropa yang head unitnya diganti ke head unit lebih modern. Namanya juga perkembangan zaman, takutnya kan head unit yang lamanya juga udah rusak atau udah ketinggalan zaman banget, makanya diganti ke head unit aftermarket. Terus di atasnya juga ada ventilasi AC yang bentuknya ini kayak E46 gitu. Dan di bagian bawahnya ini ada pengaturan AC yang sudah climate control dual zone, jadi suhu pengemudi dan suhu penumpang depan itu bisa dibedain masing-masing. Fan speednya di bawah sini, dan ada satu tombol buat max AC, jadi dia ke fan speed yang paling kenceng sama temperatur yang paling dingin. Ada defroster depan, mode AC, sirkulasi udara bisa ketutup seperti ini, kebuka kalau lampunya mati, dan auto buka tutup atau kayak dia akan menyesuaikan secara otomatis biar menurut dia tuh lebih baik kebuka atau ketutup kalau lampu yang kiri nyala. Di bagian bawah ada defogger belakang, dan di bagian kiri itu ada buat zona AC-nya atau arah AC-nya, bisa ke atas, ke muka, dan ke kaki, atau auto buat auto climate control. Di bagian sini juga ada 3 tombol lagi ya untuk mematiin DSC, Dynamic Stability Control. Terus ada Hill Descent Control juga. Jadi ini adalah fitur yang sebetulnya ini kalau bisa dibilang nyolong dari Land Rover, karena di zaman-zaman pembuatan atau development dari X5 ini si BMW itu mengakuisisi Land Rover, jadinya ini ada fitur ini ya, dan ada buat buka bagasinya. Di bagian bawah sini ada asbak dan soket lighter atau power outlet 12 volt juga. Untuk transmisinya dia menggunakan transmisi khas BMW Steptronic ya. Dia ada mode drive, dan kalau digeser ke kiri bisa masuk ke sport mode, dan dia juga ada manual mode-nya, bisa tinggal digeser ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi. Dan lucu juga nih, pas kita pindah ke drive terus kita pindah ke sport gitu, kayak gear indicatornya berubah semua gitu. Kalau misalnya drive, terus kalau sport S-nya muncul, dan kalau kita mainin manual mode langsung hilang semua. Terus ada angkanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia masih 5 speed ya, belum 6 speed kayak di si kakaknya, si 7 series. Dan di bagian kanan sini tuh ada parking brake, di tengah ada tombol hazard yang kedip khas mobil Eropa, dan untuk central locknya itu ada di tengah sini. Untuk cup holder ini ada 2, dan harusnya ini ada covernya, cuma ini udah patah, lagi dicariin juga biar rapih gitu ya sama EF Auto Sales ini, biar pas dijual itu dia keadaannya seperti baru lagi. Untuk di tengah sini armrestnya itu dia ada dual storage ya. Yang pertama itu yang di atas ini kalau zaman dulu ini bisa buat naruh handphone Nokia yang gede-gede gitu pun muat. Dan di bagian bawahnya ini ada glove box atau center console yang gedenya lumayan dalam. Di glove box sebelah kiri ini lumayan dalam juga, dan ada blue nya, plus ada lampu juga, bisa dikunci bahkan, dan ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari si X5 generasi pertama ini. Oke, yuk kita masuk. Ini agak sempit ya, soalnya parkirnya lumayan sempit. Dan ini adalah di belakang posisi mengemudi gue ya. Gue tinggi 170 cm dan masih ada sekitar 3 jari untuk di belakang sini, jadi masih cukup oke, walaupun nggak segede Range Rover yang sharing platform atau sharing development juga ya sama si X5 generasi pertama ini, tapi not bad lah. Dan untuk
Di belakang sini dia nggak ada seat back pocket ya, baik di kanan ataupun di kiri. Tapi di belakang center console ini dia ada ventilasi AC yang bisa diatur juga nih temperaturnya mau hangat atau dingin, dan bisa dibuka tutup walaupun hembusan fan-nya itu masih ngikut kecepatan yang di depan. Di bawahnya ada power outlet 1 buah dan ada storage yang gede banget nih. Untuk di tengah sini kalau misalnya nggak ada orang ini ada armrestnya, tapi ya udah armrest doang, nggak ada cup holdernya. Seatbelt ada 3, dan untuk headrest yang tengah ini bisa dinaikin gak sih? Kayaknya sih bisa nih, kayak ada selipan gini, jadi kayak bisa dimasukin tangan gitu terus bisa diangkat gitu. Terus seatbelt belakang ini juga modelnya 3 titik, bahkan dia bisa di adjust naik turun juga. Ada side curtain airbag juga, dan grab handle-nya sebelah kiri ini ada gantungannya. Di belakang ini juga ada 1 buah lampu. Udah di tengah gini aja nggak ada lampu baca individual kayak di depan ya. Terus di kanan ini juga ada grab handle dengan gantungan. Ini juga ada cover buat kayak semacam dog guard gitu ya. Jadi kalau misalnya joknya ini dilipat semua, dog guard itu bisa dipasang ke sini. Jadi ada pembatas kayak model jaring gitu, biar hewan peliharaan kita tuh nggak lompat ke depan. Untuk di door trim ini sama kayak di depan juga, soft touch, dan ada panel warna hitam metalik gini yang mewah banget, dan ada grab handle buat ke pintu yang mantap juga. Switch power window ada di bagian bawah sini, dan ada asbak juga ya di pintu kanan. Pintu kiri juga ada. Door pocket lumayan dalam, dan ya kayaknya masih gitu aja untuk di bagian interior dari si X5 generasi pertama ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesinnya dulu yuk. Dan ini bukanya dari sini ya, dia ada kayak semacam latch gitu yang keluar dari kidney grillnya, dan tinggal diangkat aja. Ini harusnya 2 tangan sih, cuma karena tangan kiri gue lagi megang kamera jadi ya agak berat. Dan ini dia untuk mesinnya, dia menggunakan mesin 3000 cc straight 6 atau 6 silinder segaris. Dia kodenya M54B30. Kapasitasnya tadi 3000 cc dan tenaganya 230 horsepower, torsinya 300 Nm. Dan mesin ini juga banyak dipakai ke BMW yang lain kayak X3 juga yang 3000 cc, terus ada 530 pastinya, dan 730 kalau nggak salah. Udah ada belum sih 730 di sini? Di masa-masa ini kayaknya belum ada ya. Pokoknya yang 3000 deh mesin BMW ini. Istilahnya kayak kalau sekarang tuh mungkin persamaannya kayak B58-nya mungkin kalau ditarik dari sejarahnya ya. Dan tadi ya transmisinya dia otomatis 5 percepatan ke 4 rodanya. Walaupun untuk di X5 ini BMW tuh nyeting sistem 4 wheel drive-nya lebih ke roda belakang sekitar 62% kalau kata Wikipedia, biar feel-nya tuh masih ala-ala BMW yang kan judulnya BMW itu Ultimate Driving Machine. Jadi kalau bisa tuh lebih ke arah rear wheel drive, jadinya dia nggak full 50-50 kayak Range Rover. Dan Promas ini juga ini rapih banget, engine covernya masih bagus dan masih bersih gitu ya. Dan di bagian sini juga ada tempat penyimpanan washer fluid yang ada tulisan kapasitasnya ya. Sebetulnya nggak begitu penting tapi lucu aja. Dan untuk cupnya ini juga udah pakai hidrolik serta ada peredamnya pastinya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk di X5 generasi pertama ini sebetulnya dia tuh modelnya seperti basisnya ya, yaitu BMW seri 5 E39. Makanya ada beberapa styling cues dari E39 yang mirip-mirip ke X5 ini. Dan ada juga yang mirip-mirip seperti E46. Karena kan semua mobil itu kan seera ya, sekitar tahun 99, dan model ini tuh diproduksi dari tahun 99 sampai 2006. Kidney grillnya juga masih gede gitu ya. Maksudnya apa ya, kayak gedenya tuh masih horizontal bukan vertikal kayak BMW modern sekarang. Dan untuk lampunya juga ini yang versi pre-facelift ya, jadinya mirip-mirip kayak lampunya perpaduan antara E39 sama E46 pre-facelift atau pre-LCI. Untuk yang 3000 cc ini juga masih belum proyektor ya, jadi masih silk beam gini atau apa ya istilahnya, masih pakai filamen mika buram lah istilahnya. Halogen juga, dan lampu dimnya juga halogen sama, dan seinnya juga halogen. Untuk yang facelift dia mikanya itu warna clear atau bening. Kalau yang pre-facelift ini
Dia warnanya masih amber ya, atau kuning. Di bagian bawah juga ada fog lamp yang halogen. Terus di bagian bawah ini juga ada skid plastik ala-ala SUV crossover zaman sekarang. Di bagian velgnya ini juga simple banget, ini cuma velg 17 inci palang 5, simple. Bannya menggunakan Bristol Dweller yang berukuran 225/65 R17. Beda banget ya sama X5 generasi sekarang yang 21 inci aja kayaknya masih biasa aja gitu, nggak kegedean. Di samping sini juga ada emblem 3 liter eye dan ada lampu sen di bagian fender juga ya, tapi bukan di cover spion. Ada running board juga atau side step yang warnanya tuh silver. Terus di bagian atas khasnya SUV wajib lah ya, ini ada roof rail. Terus di kaca belakang tetap ada Hofmeister King-nya juga. Dan ada tutup tangkinya sini yang bisa minum RON 91 sampai 98. Nah, untuk di belakang ini juga lumayan ikonik ya, X5 generasi pertama ini. Lampunya juga ala-ala BMW yang bentuknya tuh kayak L gitu ya hurufnya. Nih, kalau yang sebelah kiri kelihatan banget ya. Jadi kayak ada yang bagian vertikal dan bagian horizontal. Kalau digabung tuh kayak L. Untuk lampunya ini serba halogen lah pastinya, dan ada lampu sen yang mikanya masih amber, lampu rem sama lampu senja, ada rear fog lamp juga di bagian tailgate-nya, dan di bagian atasnya rear fog lamp itu ada lampu mundur. Dia juga dual exhaust, dan di kacanya ini ada wiper yang simple terekspos gini aja, ada defogger kaca belakang, dan ada spoiler minimalis yang ada lampu rem ketiganya atau high stop lamp. Dan untuk bagasinya ini juga sama seperti saudara beda negaranya ya, yaitu si Range Rover. Dia menggunakan split folding tailgate. Makanya walaupun sekarang BMW itu udah ngejual Land Rover, tapi masing-masing sekarang tetap punya split folding tailgate baik X5 ataupun Range Rover. Dan kapasitas bagasinya juga lumayan lega lah ya, dan ini tuh atasnya tinggi walaupun dia ada kayak Hofmeister King-nya biar atapnya tuh agak kelihatan landai, tapi tetap lumayan lah leganya. Di bagian sini tuh juga ada parcel shelf seperti ini, ada power outlet 2 bahkan dikasihnya nih. Di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan dan sikring-sikring, bisa taruh di sebelah kanan sini. Dan yang sebelah kiri itu harusnya tempat buat segitiga pengaman, cuma ini lagi kosong. Dan di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Nah ini dia, ini ada tempat ban serep, cuma ini berat banget karena ada dongkrak, jadinya agak berat ya. Dan lucunya kalau misalnya tailgate ini masih kebuka begini, dia tuh ada reflektornya nih di bagian sini. Jadi pas lagi kebuka, misalnya kita ngangkut barang yang terlalu besar gitu ya, jadinya oversize, dan barang itu wajib keluar dari ruang kargo, dia ada reflektor biar ngingetin kita harus hati-hati ya kalau lagi di belakang si X5 ini. Oke, ini kita tutup aja yuk. Untuk kamera mundur tambahan ya, karena tadi kan head unit udah diganti pakai Android. Oke, jadi kayak segitu dulu untuk review dari si BMW X5 3 liter i Executive Package kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EV Showroom Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.